Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu Bu Epi Susanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai bahan ajar membaca puisi yang baik dan benar untuk tingkat SD. Penyusun saya sendiri Aimariati dengan NIM 24060260. Tujuannya yaitu membantu siswa memahami teknik membaca puisi dengan ekspresi dan penghayatan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami unsur-unsur penting dalam membaca puisi. Yang kedua, siswa mampu mengekspresikan puisi dengan intonasi, penghayatan, dan artikulasi yang jelas. Yang ketiga, siswa dapat menginterpretasikan isi puisi sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya, apa itu membaca puisi? Definisinya yaitu membaca puisi adalah cara menyampaikan isi dan emosi puisi melalui suara, ekspresi, dan penghayatan. Tujuannya, 1. Menyampaikan pesan atau tema dalam puisi. Yang kedua, menghidupkan puisi agar lebih menarik didengar. 3. Mengapresiasi keindahan bahasa dalam puisi. Lanjutnya, bahan ajar yang dibutuhkan yaitu 1. Teks puisi. Nah, pilih puisi sederhana untuk pemula, misalnya puisi anak atau karya penulis terkenal seperti Chairil Anwar. Yang kedua, audio dan video contoh. Rekaman membaca puisi dan penyair atau pembaca profesional. Latihan artikulasi, misalnya kata-kata sulit dari puisi yang akan dibaca. Lalu instrumen musik untuk latar suara agar suasana lebih mendukung. Lalu teknik membaca puisi yang baik. Nah, yang pertama, pemahaman isi. Sebelumnya, bacalah dan pahami tema, pesan, dan emosi dalam puisi. Yang kedua, intonasi. Sesuaikan nada suara dengan suasana puisi, misalkan sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penghayatan. Rasakan emosi puisi dan ekspresikan dengan mimik wajah serta suara. Lalu artikulasi. Ucapkan kata-kata dengan jelas agar pendengar memahami isi puisi. Yang selanjutnya, tempo. Jangan terlalu cepat atau lambat sesuai dengan ritme puisi. Lalu, tahapan belajar membaca puisi. Nah, di sini yang pertama, membaca dalam hati. Yang kedua, memahami isi dan pesan puisi. Yang ketiga, latihan suara. Yang keempat, latihan artikulasi, intonasi, dan volume suara. Yang kelima, latihan penghayatan. Yang keenam, pergerakan ekspresi wajah dan gerakan sederhana. Yang ketujuh, latihan di depan kelas. Praktik membaca puisi di depan teman atau guru untuk. Lalu di sini ada contoh puisi sederhana puisi anak. Nah, dengan judul yaitu Hujan. Nah, anak-anak bisa membacakannya. Misalkan, rintik hujan jatuh ke bumi, membasahi daun memberi arti. Tanah kering kini berseri, datangnya hujan membawa rezeki. Nah, untuk latihan, bacakan puisi ini dengan penghayatan penuh dan intonasi yang sesuai. Selanjutnya, penilaian membaca puisi, kriteria penilaian.
intonasi 20%, penghayatan 25%, artikulasi 25%, ekspresi 15%, tempo dan keselarasan suara 15%. Tips: berikan pujian untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedua, berikan saran perbaikan secara konstruktif. Nah, untuk kesimpulan, membaca puisi membutuhkan latihan dan penghayatan. Siswa harus memahami isi puisi dan berlatih intonasi secara ekspresi. Puisi adalah seni yang bisa dinikmati dan diapresiasi oleh semua orang. Lalu, motivasinya, puisi adalah suara hati yang disuarakan dengan indah. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya.